Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Adel Karyanto di sini. eh, ini akan menyampaikan resume untuk Permenpan RP nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ini data diri saya. Mungkin Bapak Ibu mau sharing silakan. Nanti bisa menghubungi nomor WA ini ya. Nomor telepon atau WA ini bisa chat ataupun melalui panggilan. Nah, Bapak Ibu semua, kita semua tahu kalau di awal tahun 2023 itu ada muncul Permenpan RP nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Dalam Permenpan itu mungkin Bapak Ibu banyak beberapa halaman. Ini saya coba membuat resume yang mungkin lebih mudah untuk Bapak Ibu pahami, baca dan pahami. Langsung saja kita mulai untuk intinya atau resume itu ini ya, isi dari Permenpan RB nomor 1 ini adalah pertama adalah jabatan fungsional atau yang selanjutnya disingkat sebagai JF dan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kemudian pejabat fungsional atau PF adalah pegawai atau ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah. Kemudian kedudukan dan tanggung jawab PF, pejabat fungsional, itu di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi pratama, administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. Jadi untuk eh, kedudukan JF itu bisa di bawah eselon pengawas, itu berarti di eselon 4, administrator eselon 3 ataupun di bawah JPT langsung. Kemudian PF dapat ditugaskan untuk memimpin suatu organisasi. PF yang berkedudukan pada unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional dan fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin unit organisasi. Jadi contohnya kalau guru di sekolah itu dipimpin oleh guru sebagai kepala sekolah, jadi sama pejabat fungsional, bukan dari pejabat eselon. Kemudian dokter di puskesmas dipimpin oleh dokter sebagai kepala puskesmas ataupun jabatan lain yang sebagai kepala puskesmas. Jadi tidak harus di bawah eselon, bisa di bawah eh, pejabat fungsional juga di suatu unit organisasi. Kemudian tugas JF itu memberikan pelayanan fungsional kepada yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi. Jadi tugasnya JF itu adalah untuk memenuhi ekspektasi pada pimpinan untuk mencapai target organisasi, bukan lagi melaksanakan butir-butir kegiatan yang sesuai dengan jabatannya. Kalau butir-butir kegiatannya tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan, tidak sesuai dengan unit organisasi, maka itu bisa diabaikan. Yang dilaksanakan adalah tugas yang sesuai dengan ekspektasi pimpinan untuk mencapai target organisasi. Kemudian klasifikasi JF itu berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam unit organisasi. Kategori JF ini adalah kategori keahlian dan kategori keterampilan. Kalau keahlian itu berdasarkan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Kalau yang keterampilan itu berdasarkan ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemudian JF keahlian itu sendiri terdiri dari JF ahli utama, yaitu melakukan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. Kemudian JF ahli madya melakukan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Kalau utama itu tertinggi, madya itu tinggi. Kemudian JF ahli muda itu adalah melaksanakan tusi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. Kalau JF ahli pertama melaksanakan
fungsi utama mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Syaratnya adalah kualifikasi profesional tingkat dasar. Kemudian kalau JF keterampilan itu adalah terdiri dari JF jenjang penyelia, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan. Kemudian kalau jenjang mahir melaksanakan tusi utama dalam JF keterampilan. Kemudian kalau jenjang terampil melaksanakan tusi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan. Kemudian jenjang pemula melaksanakan tusi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan. Kemudian penetapan JF dalam suatu organisasi instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan kesesuaian antara tusi unit organisasi dengan tugas JF. Penetapan JF yaitu melalui pengusulan JF baru, perubahan JF yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Kemudian tata cara pengusulan dan penetapan JF itu adalah usulan dari pimpinan instansi pemerintah pada Menteri, melampirkan urgensi penetapan JF, Menteri melakukan kajian, kemudian berdasarkan hasil kajian tersebut menetapkan JF yang diusulkan dengan peraturan Menteri. Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan instansi pemerintah. Pengangkatan PNS ke dalam JF dilakukan melalui A. Pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau in-passing, kemudian ada promosi. Pengangkatan pertama dalam JF memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu statusnya harus PNS, memiliki integritas dan moralitas baik, sehat jasmani dan rohani, ijazah paling rendah sarjana atau D4 untuk kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF ahli keahlian. Kalau keahlian itu minimal sarjana atau D4. Kemudian SLTA sederajat itu untuk kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keterampilan. Kemudian nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Jadi harus punya nilai predikat kinerja yang baik, paling rendah baik. Jadi yang bisa masuk adalah baik dan sangat baik. Kemudian syarat lainnya ditetapkan oleh Menteri, semua syarat lainnya. Kemudian pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS, yaitu untuk jenjang ahli pertama atau ahli muda, JF pemula atau JF terampil, ini untuk pengangkatan pertama. Kemudian pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan JF dari calon PNS harus mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF. Jadi dalam pengangkatan, dalam SK penempatan itu sudah mencantumkan nomenklatur JF dalam keputusan, misalnya ahli muda atau ahli pertama pengadaan barang jasa, pengelola pengadaan barang jasa, atau ahli pertama ahli pertama analis SDM, analis kepegawaian, seperti itu sudah mencantumkan nomenklatur JF-nya. Kemudian perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan JF melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan untuk mengembangkan karir dan kapasitas pejabat fungsional yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi. Merupakan perpindahan horizontal ke dalam JF dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok JF, perpindahan antar jabatan. Kemudian pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan. Jadi ini untuk perpindahan dari jabatan lain harus persyaratannya adalah status sama tadi, status PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, ijazah paling rendah S1 atau D4 untuk ahli, kemudian SLTA sederajat untuk JF keterampilan. Kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 tahun. Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi dalam 2 tahun terakhir nilainya harus paling tidak baik tahun 2020. Kalau diusulkan tahun ini berarti tahun 2021 dan 2022 harus baik. Kemudian untuk usia paling tinggi adalah 53 tahun untuk ahli pertama dan ahli muda, kemudian 55 tahun untuk ahli madya, dan 60 tahun untuk ahli utama. Bagi PNS yang telah menduduki JPT, jadi untuk
ahli utama itu dari PNS yang telah menduduki JPT. Syarat lainnya ditetapkan oleh Menteri. Kemudian dalam hal kebutuhan untuk organisasi, perpindahan JF ahli utama ke dalam JF ahli utama lainnya paling tinggi berusia 63 tahun. Dari JF ahli utama, misalnya analis kepegawaian ke ahli utama apa ya, yang serumpun misalnya itu eh, paling tinggi adalah 63 tahun. Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman dapat dipertimbangkan paling singkat 1 tahun secara kumulatif. Kemudian pengusulan untuk pengangkatan CF dilaksanakan paling lama 1 tahun sebelum batas persyaratan usia. Di persyaratan usia misalnya 63 berarti maksimal itu usia 62. Kemudian pengangkatan JF harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki. Jadi misalnya ada perpindahan, itu harus melihat dulu dalam formasinya itu ada tidak untuk ahli utama atau ahli apa itu ada tidak. Kalau tidak, kalau ada baru bisa diangkat, kalau tidak berarti tidak bisa. Kemudian pengangkatan CF melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periodik pegawai minimal 6 bulan terakhir. Dalam hal hasil evaluasi kinerja periodik memiliki predikat kinerja baik dan sangat baik. Perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pejabat fungsional yang bersangkutan. Jadi evaluasi kinerja periodik memiliki predikat kinerja yang baik dan sangat baik. Kemudian predikat kinerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya ditetapkan sebagai predikat kinerja pada JF yang akan diduduki. Kemudian pangkat PNS yang akan diangkat dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya. Pangkat yang sebelumnya misalnya 4D ditetapkan juga di 4D. Kemudian perpindahan antara kelompok JF dilaksanakan antar JF sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan dan dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun klasifikasi jabatan. Jadi bisa berbeda atau lintas rumpun. Angka kredit. Nah, angka kredit yang dimiliki pada JF sebelumnya ditetapkan sebagai angka kredit yang akan diduduki. Jadi, angka kreditnya itu sama dengan jabatan yang sebelum pindah rumpun tadi. Kemudian perpindahan antar jabatan dilaksanakan antara JF, JA, dan JPT, yaitu jabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pratama ke dalam JF ahli utama. Kemudian pejabat administrator ke dalam JF ahli madya. Kemudian pejabat pengawas ke dalam JF ahli muda. Pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan atau ahli pertama. Kemudian jabat fungsional ahli utama ke dalam JPT pratama. Kemudian pejabat fungsional keterampilan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya ke dalam jabatan administrator. Jadi kalau dari ahli utama itu ke dalam JPT pratama, kalau kebalikan dari JF ke eselon atau ya untuk pejabat eselon. Kemudian kalau dari keterampilan ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya ke dalam jabatan administrator. Kemudian perpindahan dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun klasifikasi jabatan. Perpindahan JPT dan JA ke dalam JF diberikan angka kredit. Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian dilaksanakan untuk penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup tugas JF, kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional. Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Persyaratan pengangkatan JF melalui passing sebagai berikut. Jadi ini persyaratan untuk passing, statusnya PNS sama, memiliki integritas dan moralitas baik, sehat jasmani dan rohani, ijazah
S1 atau D4 untuk keahlian, SLTA untuk CF keterampilan. Memiliki pengalaman dalam tugas di bidang CF yang akan diduduki paling singkat 2 tahun. Misalnya invoicing untuk pengelola barang jasa berarti dia harus punya pengalaman paling singkat 2 tahun. Memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Nilai predikat kinerjanya harus baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian syarat lain sesuai kebutuhan CF yang ditetapkan oleh Menteri. Pengangkatan dalam CF dilaksanakan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki. Pengangkatan dalam CF melalui penyesuaian diberikan angka kredit 1 kali selama masa penyesuaian. Dia hanya diberikan penyesuaian 1 kali. Kemudian dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam CF dapat dilakukan melalui penyetaraan jabatan dengan persetujuan Menteri. Jadi untuk penataan birokrasi ada penyesuaian jabatan dalam CF yang dilakukan melalui penyetaraan, yaitu jabatan administrator ke ahli madya, jabatan pengawas ke ahli utama, ke ahli muda, kemudian jabatan pelaksana ke yang merupakan eselon 4 ke CF ahli pertama. Kemudian persyaratan penyesuaian melalui penyetaraan jabatan yaitu PNS masih menduduki jabatan administrator, pengawas, pelaksana yang merupakan eselon 4, eselon 5 berdasarkan keputusan BPK atau pejabat yang diberikan kewenangan. Memiliki jasa paling rendah S1 atau D4 bagi yang disetarakan ke dalam CF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau D4. Magister bagi CF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister. Kemudian sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan CF yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, dan pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas CF. Pengangkatan dalam CF melalui penyetaraan diberikan angka kredit 1 kali selama masa penyetaraan jabatan. Dan promosi dalam CF dilaksanakan melalui promosi ke dalam atau dari CF kenaikan jenjang. Pangkat PNS yang akan diangkat ke dalam CF melalui promosi sesuai dengan pangkat yang dimilikinya. Kemudian promosi ke dalam atau dari CF merupakan perpindahan diagonal meliputi CF ahli utama ke JPT Madya atau JPT utama. CF ahli madya ke JPT Pratama, CF ahli muda ke administrator, kemudian CF ahli pertama ke dalam jabatan pengawas. Penyelia dan pertama. Kemudian pejabat jabatan administrator dan JPT Pratama ke dalam ahli utama. Kemudian jabatan pengawas ke dalam ahli madya. Kemudian jabatan pelaksana ke dalam jabatan ahli pertama, ahli muda maupun CF keterampilan. Pengangkatan ke dalam CF melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mengikuti dan menulis uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Memiliki predikat kinerja paling rendah sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Memiliki rekam jejak yang baik, tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin, tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun 3 tahun terakhir. Kemudian tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian pengangkatan dari JPT dan JA ke dalam CF melalui promosi harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang CF yang akan diduduki. Jadi seperti tadi harus ada formasi yang kosong, kalau tidak berarti tidak bisa promosi. Promosi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja PNS. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan, memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan, mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim penilai kinerja. Untuk mengikuti uji kompetensi, pejabat fungsional harus telah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan. Tata cara pengangkatan. Pengangkatan dalam CF
ditetapkan oleh PPK sesuai usulan pejabat yang berwenang bagi. Jadi yang mengangkat ini adalah PPK atas usulan pejabat yang berwenang untuk ahli madya, ahli utama, ahli pertama, penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Pengangkatan dalam JF ahli utama ditetapkan oleh Presiden. Jadi untuk ahli madya ke bawah oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian, bupati atau gubernur. Kemudian untuk ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK atau bupati atau gubernur setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala BKN dan ada penetapan kebutuhan dari menteri. Jadi untuk ahli utama itu oleh Presiden. Kemudian pendelegasian pengangkatan dalam JF, PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan JF keterampilan dan JF selain ahli madya. Jadi PPK bisa menunjuk di bawahnya misalnya kepala badan kepegawaian misalnya menetapkan JF keterampilan maupun JF keahlian muda atau pertama atau muda, kecuali ahli madya tidak boleh. Kemudian kriteria pemberian kuasa sebagai berikut: jumlah ASN yang dibina dan penyebaran lokasi penempatannya, struktur dan ruang lingkup organisasi. Pemberian kuasa terdiri atas penandatanganan surat keputusan penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan penghentian dan dari JF. Tata cara pendelegasian pengangkatan, pemberian kuasa ditetapkan sebagai berikut. PPK instansi pusat dapat memberikan kuasa kepada paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungannya untuk penetapan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JF dan penetapan pengangkatan kembali JF di lingkungan instansi pusat untuk ahli pertama, ahli muda maupun keterampilan. Jadi tata cara pendelegasian ini sudah diatur untuk PPK instansi pusat. Kemudian PPK daerah provinsi memberikan kuasa pada paling rendah itu jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk JF ahli pertama, ahli muda maupun keterampilan. Kemudian untuk PPK kabupaten atau kota dapat memberikan kepada PJB di lingkungannya untuk penetapan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JF dan penetapan pengangkatan kembali JF ahli pertama, ahli muda, dan JF keterampilan. Ini untuk kepala BKPSDM atau BKD kabupaten atau kota. Ini bisa menetapkan untuk JF ahli pertama, muda maupun keterampilan. Kemudian PPK menyampaikan tembusan keputusan pendelegasian kepada Menteri dan Kepala BKN. Pejabat yang menerima delegasi atau pemberian kuasa menandatangani surat keputusan tersebut tidak untuk atas namanya sendiri, tetapi atas nama PPK yang memberikan kuasa. Jadi tanda berwenang tadi untuk menandatangannya atas nama PPK, atas nama wali kota atau atas nama bupati seperti itu. Jadi tidak atas nama dirinya sendiri. Kemudian pelantikan dan pengambilan sumpah janji. Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah janji menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan kinerja pegawai fungsional terdiri atas perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pejabat fungsional. Kemudian penilaian kinerja pejabat fungsional meliputi evaluasi kinerja pejabat fungsional, kemudian tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Jadi itu pengelolaan kinerja, itu ada perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Kemudian pengelolaan kinerja pejabat fungsional berorientasi pada pengembangan kinerja pejabat fungsional, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pejabat fungsional, pencapaian kinerja organisasi, dan hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional. Jadi pengelolaan kinerjanya
orientasinya ini banyak, ada 5: pengembangan kinerjanya, pemenuhan ekspektasi pimpinan, dialog kinerja. Jadi harus ada dialog yang intens antara pimpinan dan pejabat fungsional. Kemudian ada pencapaian kinerja organisasi bagaimana, kemudian hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional tersebut. Evaluasi kinerja pejabat fungsional dilaksanakan secara periodik maupun tahunan. Evaluasi kinerja periodik pejabat fungsional dilaksanakan paling singkat 1 kali dalam 1 tahun dan ditetapkan dalam predikat kinerja periodik pejabat fungsional. Evaluasi kinerja tahunan pejabat fungsional ditetapkan dalam predikat kinerja tahunan pejabat fungsional. Predikat kinerja terdiri atas sangat baik, baik, cukup atau butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Penetapan predikat kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Predikat kinerja dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut. Sangat baik itu ditetapkan nilai kuantitatif 150% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF. Jadi kalau predikatnya sangat baik itu mendapatkan nilai angka kreditnya 150%. Misalnya untuk koefisien angka kredit tahunannya misalnya 25, itu berarti mendapatkan 25 tambah 50%, berarti 37,5 angka kreditnya. Kemudian apabila baik itu mendapatkan nilai kuantitatif 100% dari koefisien. Misalnya koefisien 100 berarti dia dapat angka kredit 100 dalam 1 tahun itu. Kemudian cukup atau butuh perbaikan itu 75%, misalnya 25 berarti 75%-nya. Kemudian kalau kurang itu dapatnya hanya 50%, berarti misalnya 25 koefisiennya itu dapat angka kredit 12,5. Kemudian sangat kurang itu apabila sangat kurang hanya mendapatkan 25% dari koefisien. Misalnya 25 berarti 25%-nya sekitar 6,25 kalau tidak salah. Kemudian dalam hal pejabat fungsional memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit 25%. Jadi misalnya dari S1 menempuh pendidikan S2 diberikan tambahan angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 kali penilaian dan hanya diberikan bagi pejabat fungsional dengan predikat kinerja paling rendah baik. Jadi kalau pendidikannya S1 kemudian menempuh S2, predikat kinerjanya baik atau sangat baik itu mendapatkan tambahan angka kredit 25%. Kalau tadi misalnya angka kreditnya 25%-nya berarti 5, mendapatkan tambahan angka kredit 5. Dalam hal predikat kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhinya ekspektasi. Kemudian konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi yang mengkonversikan predikat kinerja ke angka kredit itu adalah pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja siapa? Ya atasan langsungnya. Kemudian kenaikan pangkat CF, kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Jadi misalnya angka kredit kumulatifnya adalah 100, berarti misalnya ada untuk jenjang muda misalnya 100 ya, itu berarti dalam misalnya setiap tahun dapat 25, itu berarti 4 tahun dia bisa naik pangkat. Tapi misalnya kinerjanya sangat baik, ya setiap tahun dapat 37,5, itu bisa dalam jangka
37,5 kali 2 berarti kan sudah 75. Angka di tahun ketiga misalnya dapat 25, berarti dalam 3 tahun bisa naik pangkat. Angka kredit kumulatif merupakan akumulasi dari angka kredit tahunan dalam periode tertentu. Ya, jadi kumulatif dari misalnya pengangkatan 4 tahun berikutnya sudah tercapai 100, itu bisa naik pangkat. Usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh PYP kepada PPK berdasarkan pembunuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis BKN. Dalam hal pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat CF sama dengan kenaikan jenjang CF, dilakukan kenaikan jenjang CF terlebih dahulu. Dan dengan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat. Jadi di sini adalah apabila memenuhi angka kredit kumulatif untuk naik pangkat, tapi juga ada kenaikan jenjang, maka dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dengan angka kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat. Kemudian dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Jadi kalau tidak ada lowongan, itu bisa diberikan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Tapi untuk jenjangnya berarti masih tetap, hanya pangkatnya lebih tinggi. Kemudian pejabat fungsional melaksanakan tugas CF sesuai dengan jenjang CF. Kelebihan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya selama dalam jenjang yang sama. Jadi misalnya 3C ya, 3C itu tercapai dalam 3 tahun mendapat angka kredit 37,5 terus, berarti dalam 3 tahun ada kelebihan 12,5. Nah, itu bisa diperhitungkan lagi untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kemudian pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas CF dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa. Untuk kriterianya nanti diatur tersendiri ini untuk penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa ini. Kemudian kriteria pemberhentian CF. Jabat fungsional atau PF diberhentikan dari jabatannya apabila mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh sebagai pada JPT, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, atau tidak memenuhi persyaratan CF. PF yang diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh bagi JPT atau administrator atau pengawas atau pelaksana, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan CF dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang CF selama diberhentikan. Jadi yang untuk pemberhentian nomor B, C, D, E ini bisa diangkat kembali apabila tersedia kebutuhan. Dan nanti dapat angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya. Kemudian apabila pejabat fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh bagi JPT, administrator maupun pengawas pelaksana dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali. Jadi misalnya 1 tahun diangkat kembali, maka paling singkat 1 tahun berikutnya itu dapat disesuaikan pangkatnya.
Kemudian pandang C dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah. Jadi ada syaratnya juga, evaluasi kinerjanya adalah baik, predikannya baik. Setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi ada uji kompetensinya juga, harus lulus uji kompetensinya. Kemudian pejabat fungsional yang diberhentikan karena mengundurkan diri dari jabatan dan tidak memenuhi persyaratan CF harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemerintahannya tidak dapat diangkat kembali dalam CF yang sama sesuai dengan. Jadi untuk yang nomor ini ya, mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat ini tidak dapat diangkat kembali. Kalau yang B sampai dapat diangkat kembali. Jabat fungsional yang diberhentikan karena mengundurkan diri dari jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas CF. Wajib menyampaikan secara tertulis kepada BPK dengan menyertakan alasan pengunduran diri. Kemudian BPK menetapkan pemberhentian pejabat fungsional dan melaporkan kepada instansi pembina. Jadi memang kalau untuk yang mengundurkan diri ini harus ada surat secara tertulis pada BPK, alasannya apa, kemudian BPK menetapkan pemberhentiannya dan melaporkan kepada instansi pembinanya. Kemudian pejabat fungsional yang tidak memenuhi persyaratan jabatan itu apabila predikat kinerja tahunan bagi pejabat fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, telah diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi ini diberhentikan dari CF ini tidak memenuhi persyaratan, itu maksudnya adalah predikat kinerjanya kurang atau sangat kurang. Kalau cukup itu masih bisa, kalau kurang atau sangat kurang sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki selama 6 bulan tapi tidak ada peningkatan. Tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada CF yang didudukinya. Jadi standar kompetensinya apa tidak terpenuhi, maka itu dianggap tidak memenuhi persyaratan. Tata cara pemerintahan dari CF, yaitu usulan pemerintahan dari CF yang disampaikan oleh PPK pada Presiden bagi CF ahli utama, PZB kepada PPK bagi PNS yang memiliki CF selain ahli utama. Berarti untuk ahli utama itu dari PPK kepada Presiden ahli utama. Kalau ahli media ke bawah itu dari PZB kepada PPK. Pemerintahan dari CF ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari BKN. Standar kompetensi. Setiap jenjang CF memiliki standar kompetensi yang terdiri atas. Di tadi ada yang tidak memenuhi kompetensi, berarti kompetensinya ini syaratnya. Kalau dari salah satu ini tidak memenuhi, itu bisa diberhentikan. Yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Pengembangan kompetensi, pejabat fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan melaksanakan tugas CF yang didudukinya. Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional. Selain dukungan pengembangan kompetensi, instansi pembina melaksanakan pembinaan CF lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pembinaan CF, instansi pembina berkoordinasi dengan organisasi profesi. Instansi pembina merupakan kementerian, lembaga pemerintah, kementerian atau sekretariatan lembaga negara. Sesuai kekhususannya, tugas dan fungsinya dilakukan menjadi instansi pembina suatu CF. Instansi pembina mempunyai tugas menyusun pedoman formasi, standar kompetensi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan juknis, menyusun standar kualitas hasil kerja, menyusun pedoman penulisan karya tulis, menyusun kurikulum, menyelenggarakan pelatihan, membina penyelenggaraan pelatihan fungsional, menyelenggarakan uji kompetensi, dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna CF setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina. Menganalisis kebutuhan fungsional, pelatihan fungsional, melakukan sosialisasi, mengembangkan sistem informasi, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok,
memfasilitasi pembentukan organisasi profesi, memfasilitasi penyusunan dan pengembangan kode etik profesi. Tugas dari organisasi profesi ya. Jadi untuk instansi pembina memfasilitasinya, kemudian melaksanakan akreditasi, melakukan pemantauan, melaksanakan koordinasi, menyusun informasi faktor jabatan. Itu adalah tugas-tugas instansi pembina. Kemudian Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi pembina yang terdiri atas pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan, kemudian pemerintahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan CF. Pengawasan terhadap pelaksanaan CF dilaksanakan berdasarkan laporan pimpinan instansi pembina. Pengawasan terhadap pelaksanaan CF dilaksanakan secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan CF, Menteri berwenang mempertimbangkan untuk mencabut penetapan CF. Pejabat fungsional yang pada saat penetapan CF dicabut masih menduduki CF dapat dialihkan ke dalam jabatan lain dengan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap CF yang telah ditetapkan harus memiliki satu organisasi profesi CF dalam jangka paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapan CF. Di setiap CF itu harus memiliki satu organisasi profesi. Paling lambat 5 tahun. Berarti kalau tahun ini diangkat berarti 5 tahun berikutnya harus sudah menjadi anggota organisasi profesi. Setiap pejabat fungsional harus menjadi anggota organisasi profesi ya ini ya kewajibannya. Kemudian pembentukan organisasi profesi difasilitasi oleh instansi pembina. Tadi termasuk tugas-tugas instansi pembina tadi ada memfasilitasi. Organisasi profesi mempunyai tugas menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi CF setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina. Organisasi profesi harus memenuhi syarat memiliki ADART, memiliki tujuan sasaran pembentukan, mempunyai visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja, terdapat sumber pendanaan yang jelas, berdomisili alamat, memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi yang berikutnya adalah berbadan hukum. Itu adalah syarat organisasi profesi. Dalam hal suatu organisasi profesi sudah terbentuk sebelum CF ditetapkan, organisasi profesi dapat dikukuhkan sebagai organisasi profesi dalam keputusan pimpinan instansi pembina CF terkait. Dalam hal suatu organisasi profesi belum terbentuk, pembentukan organisasi profesi ditetapkan melalui keputusan pimpinan instansi pembina berdasarkan usulan pengurus, calon pengurus kepada pimpinan instansi pembina dan atau berdasarkan usulan dari perkumpulan profesi CF dengan rekomendasi dari instansi pembina. Keputusan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Kepala BKN dan Kepala LAN. Kemudian hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi profesi adalah koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan CF. Dalam melaksanakan hubungan kerja, instansi pembina dapat memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan perilaku profesi CF, menjalin kerjasama dengan organisasi profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, memberikan dukungan, melakukan pemantauan dan evaluasi. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan pada instansi pemerintah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2021 yang akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April dan Oktober 2023 dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler 1 kali
penjelasan kegiatan CF. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, angka kredit kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan CF masing-masing disesuaikan dengan angka kredit kumulatif berdasarkan peraturan ini paling lambat 31 Desember 2023. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur tentang CF masing-masing dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi untuk angka kredit yang berdasarkan butir-butir kegiatan yang lalu, jadi sampai dengan 31 Desember yang tahun 2022 yang masih menggunakan butir kegiatan itu bisa digunakan sampai dengan paling lambat tanggal 30 Juni. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, penilaian angka kredit CF berdasarkan konversi predikat evaluasi kinerja tahunan dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara untuk periode 1 Januari 2023. Jadi untuk mulai 1 Januari 2023 itu sudah menggunakan konversi angka kreditnya menggunakan Permenpan 6. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, semua peraturan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 5 tahun. Terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan pelaksanaan peraturan menteri yang mengatur mengenai CF masing-masing dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, Permenpan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan penetapan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil dan ketentuan mengenai unsur kegiatan, butir kegiatan, angka kredit, dan lain-lain dalam semua peraturan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya sejumlah 293 peraturan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Juli tahun 2023 agar semua orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian resume untuk Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang saya susun. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, mempermudah untuk memahami isi peraturan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.